Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indah Febrianti. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan perhitungan dosis. Sebaiknya saya akan menjelaskan pengertian dosis. Dosis ialah banyaknya suatu yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seseorang penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Dosis terbagi menjadi dua, dosis maksimal dan dosis lazim. Yang pertama, dosis maksimal. Dosis maksimal untuk pemakaian sekali dan sehari. Penyerahan obat dengan dosis pemakaian melebihi dosis maksimal dapat dilakukan dengan membubuhi tanda seru atau paraf dokter penulis resep. Diberi garis bawah nama obat tersebut atau banyaknya obat hendak ditulis dengan huruf lengkap. Yang kedua, dosis lazim. Dosis lazim merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum atau dosis biasa umum digunakan. Terdapat dosis lazim untuk dewasa, bayi, dan anak-anak. Dosis maksimal gabungan. Bila dalam resep terdapat lebih dari satu macam obat yang mempunyai kerja sinergis, obat-obat itu harus dibuat perhitungan dosis maksimal. Dosis maksimal gabungan dinyatakan tidak terlampau bila 1. Pemakaian 1 kali zat A ditambah pemakaian 1 kali zat B, hasilnya kurang dari 100%. Yang kedua, pemakaian 1 hari kali zat A ditambah pemakaian 1 hari zat B, hasilnya kurang dari 100%. Di antara contoh obat yang memiliki dosis gabungan adalah atropin sulfas dengan ekstraktum belladonnae. Yang kedua, pulvis ovi dengan pulvis doveri. Dosis pemakaian berdasarkan jam. 1. Menurut FI edisi 2, pemakaian sehari dihitung 24 per N kali. Yang kedua, menurut Van Duyn, 16 per N ditambah 1 kali. Kecuali untuk antibiotik, dalam rumus tidak menggunakan pembilang 16, tetapi 24. Dalam rumus, N merupakan frekuensi jam pemakaian obat. Contoh 1. Menurut FI edisi 2, X sama dengan 24 per 3. X sama dengan 8 kali minum dalam sehari semalam. Yang kedua, menurut Van Duyn, X sama dengan 16 per 3 ditambah 1, sama dengan 6 kali minum obat untuk sehari semalam. Untuk dosis larutan yang mengandung sirup dalam jumlah besar, yaitu lebih dari 16,67% atau lebih dari 1 per 6 bagian, BJ larutan akan berubah dari 1 menjadi 1,3 sehingga berat larutan tidak akan sama dengan volume larutan. Macam-macam dosis dan rumus perhitungan dosis. Yang pertama, dosis terapi ialah dosis takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan sakit. Yang kedua, dosis minimal, takaran obat terkecil yang masih dapat menyembuhkan dan tidak menimbulkan resistensi pada pasien. Yang ketiga, dosis maksimal, dosis atau takaran yang terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Yang keempat, dosis letal, yaitu dosis yang dalam keadaan biasa dapat menyebabkan kematian penderita. LD 50, yaitu dosis takaran yang menyebabkan kematian 50% hewan uji, dan LD 100, dosis takaran yang menyebabkan 100% kematian hewan uji. Yang kelima, dosis inisiasi, yaitu dosis takaran yang diberikan pada awal suatu terapi sampai tercapai kadar kerja yang diinginkan secara terapeutik. Dan yang terakhir, dosis pemeliharaan, yaitu dosis takaran yang diberikan selanjutnya setelah tercapai kejenuhan untuk memelihara kerja serta konsentrasi jaringan. Dosis orang lanjut usia. Untuk orang lanjut usia biasanya digunakan untuk orang dewasa 20-60 tahun dengan berat badan 58-60 kg. Untuk orang yang lanjut usia, pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun, jadi pemberian dosisnya lebih kecil daripada dosis dewasa.
seperti 60-70 tahun, dosisnya 4/5 dosis dewasa. 70-80 tahun, 3/4 dosis dewasa. 80-90 tahun, 2/3 dosis dewasa. 90 tahun ke atas bisa menggunakan 1/2 orang dewasa, dosis orang dewasa. Dosis untuk wanita hamil yang peka terhadap obat-obatan sebaiknya diberi dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan untuk beberapa obat yang dapat mengakibatkan abortus dilarang penggunaannya pada ibu hamil. Dan dosis untuk anak dan bayi. Untuk anak di bawah 20 tahun mempunyai perhitungan khusus. Respon tubuh anak dan bayi terhadap obat tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pemilihan dan penetapan dosis memang tidak mudah karena harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain umur, berat badan, jenis kelamin, sifat penyakit, daya serap obat, dan ekskresi obat. Faktor kondisi lain seperti kondisi pasien, kasus penyakit, habituasi, adiksi, dan sensitivitas juga perlu untuk diperhitungkan. Tidak ada aturan pokok untuk memperhitungkan dosis anak. Karena itu, dosis anak dihitung berdasarkan umur, berat badan, dan luas permukaan tubuh. Bila dosis anak dihitung berdasarkan umur, memakai rumus Young dan rumus Dilling. Bisa juga menggunakan rumus Fried. Rumus Young yang biasa digunakan yaitu N/N ditambah 12 dikali dosis dewasa. N adalah umur anak yang kurang dari 8 tahun. Sedangkan rumus Dilling N/20 dikali dosis dewasa. N adalah umur anak yang lebih dari 8 tahun sampai 20 tahun. Dan yang terakhir rumus Fried N/150 dikali dosis dewasa. N adalah umur bayi dalam bulan. Yang kedua berdasarkan berat badan. Rumus Clark berat badan anak dalam pound per 150 dikali dosis dewasa, atau berat badan anak dalam kilogram per 68 dikali dosis dewasa. Yang kedua rumus Termich berat badan anak dalam kilogram per 70 dikali dosis dewasa. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengenalan pertimbangan dosis. Selain dosis maksimal, kita juga telah mengenal dosis lazim, yaitu dosis suatu obat yang diharapkan dapat menimbulkan efek pada pengobatan orang dewasa sesuai gejalanya. Dalam Farmakope Indonesia edisi 3 dicantumkan dosis lazim untuk orang dewasa dan dosis lazim untuk bayi dan anak-anak. Selain dinyatakan lain dalam umur, dosis lazim juga bisa dihitung berdasarkan berat badan pasien, mengingat beberapa pasien yang ada tidak sesuai antara umur dan berat badannya. Demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.